ibadah online Konselsus Anak Bukit Moria. Nah, untuk membuka ibadah pada pagi ini kita akan berdoa dulu bersama-sama. Semuanya anak-anak yang ada di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur pagi ini Engkau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan nafas kehidupan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, mari Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, dan sebelum kita masuk dalam pujian, Enci, kita yel-yel dulu ya. Yel-yel dulu. Semua berdiri, yang ada di rumah semua berdiri. Semangat ya, sukacita. Kita akan yel-yel bersama. Yang minggu lalu masih ingat yel-yelnya? Pasti masih ingat. Ingat ya, dong. Yang sama ya. Kalau Enci bilang anak sekolah minggu Bukit Moria, bersukacita, 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 bersukacita. Sekali lagi ya, sekali lagi. Yang semangat Enci, yang semangat. Anak di rumah semangat semua ya. Oh, semangat. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu Bukit Moria, bersukacita, 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 bersukacita. Iya, luar biasa. Dan sekarang kita akan satu pujian Enci ya. Mulai ibadah kita akan satu pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Kita nyanyikan lagi pujian Enci, segala puji syukur hanya bagi yang baik. Hallelujah.
Enci dan anak-anak yang di rumah yang sama semua dikasihi Tuhan ya. Saatnya kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan, dan firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh Enci Nova. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian, Tinggallah dalam Yesus. Silakan duduk ya anak di rumah. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Enci ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji, memuliakan akan namamu. Terlebih Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Engkau berikan kami semua hikmat-Mu, agar kami boleh belajar melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini Enci telah siapkan di dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, kita akan membacanya bersama-sama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Yesus bersabda, berbahagialah kita semua yang sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kita sudah boleh membacanya bersama-sama. Terlebih kita akan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Pada pagi hari ini Enci akan menceritakan dari judul pembacaan kita, pokok anggur yang benar. Siapakah pokok anggur yang benar itu? Tentunya yang menjadi pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Siapakah ranting-rantingnya? Ranting-rantingnya adalah kita semua. Kita semua sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai guru-guru agama di sekolah, sebagai pendeta, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya, sebagai orang tua, sebagai teman-teman dan sahabat-sahabat, kita semua adalah ranting-rantingnya. Nah, anak-anakku yang diberkati Tuhan,
Enci akan menceritakan bagaimana suatu tumbuhan yang ditanam oleh seorang petani tentunya membutuhkan yang namanya matahari, yang namanya cuaca, karena itu semua dapat membantu tumbuh kembangnya suatu tumbuhan. Di samping itu juga dia akan memberikan pupuk yang baik dan juga air yang cukup supaya tumbuhan itu dapat bertumbuh, dapat berbuah baik. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, sebagai pokok anggur yang benar, sebagai pokok anggur kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai ranting-rantingnya untuk berbuah baik dan bisa menghasilkan juga buah yang baik. Bagaimana caranya? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat baik, yang selalu menghasilkan buah yang baik. Tentunya kita harus rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin beribadah. Walaupun hanya melalui online, anak-anak juga, anak-anak sekolah minggu harus rajin untuk tetap beribadah. Dan juga kita harus selalu rajin berdoa. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jika kita sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan Yesus akan merasa senang. Tuhan Yesus merasa bahagia sekali jika melihat kita sebagai umatnya, kita sebagai anak-anaknya yang selalu dekat dengan Dia. Jika kita menjadi anak-anak yang menjauh dari Tuhan, anak-anak yang selalu melakukan dosa, ada banyak dosa yang selalu ada di dalam diri kita, di dalam diri kita masing-masing. Contohnya, kita selalu marah-marah, kita bersungut-sungut, kemudian kita sombong, mementingkan diri sendiri. Hal itulah yang selalu ada dalam diri kita. Hal itulah yang selalu kita lakukan sehingga kita mau terikat di dalam dosa-dosa itu. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, kita jangan mau terikat di dalam dosa. Jika kita mau berbuah banyak, jika kita mau menghasilkan buah yang baik, kita harus jauhkan diri kita dari setiap perbuatan dosa, supaya kita menjadi anak-anak yang membanggakan. Selain membanggakan orang tua, kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, sebuah pohon anggur itu, kalau rantingnya yang tidak terhubung dengan pohonnya, dia akan dipangkas. Dia dibuang, kemudian ditemukan orang, lalu dibakar, dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi jika ranting yang terhubung dengan pokok anggurnya, dia terhubung baik, tentunya akan dibersihkan dan menghasilkan buah yang lebih baik lagi. Sehingga buahnya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Sama halnya seperti kita anak-anak Tuhan, jika kehidupan kita selalu kita beri, melayani diri untuk Tuhan, memberi diri kita untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ada janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 7, itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Saya akan bacakan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sungguh luar biasa janji Allah. Jika kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, Tuhan mau apa saja yang kita minta, Tuhan akan berikan dengan gratis. Luar biasa janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Untuk itu anak-anakku yang diberkati Tuhan, marilah kita selalu taat kepada Tuhan. Kita mau melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan, supaya kita tidak sama seperti ranting yang akan dipangkas, lalu dibuang, dibakar, dan tidak menghasilkan apa-apa. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus menjadi ranting yang selalu dekat dengan pokok anggurnya, yang selalu terhubung dengan pokok anggurnya, supaya kita tidak dipangkas, supaya kita menghasilkan buah yang baik juga.
Terima kasih. Demikian ceritanya Enci. Tuhan Yesus memberkati. Ada ayat hafalan dalam Yohanes 15 ayat 7. Itu ya ayat hafalannya untuk anak-anak kelas besar. Yohanes 15 ayat 7. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. 3. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang masih ingat judul cerita Ayo. firman Tuhan hari ini? Ayo siapa? Anak-anak di rumah, Anak-anak di rumah masih ingat? Ya. Tentang apa ya, Ci? Ci? Akulah Pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggurnya, Ci? Siapa pokok anggur yang benar itu? Adalah pastinya ya. Siapa ranting-rantingnya, Ci? Kita. Ya, anak-anak di rumah semua adalah ranting-rantingnya. Nah, tadi kan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Kita adalah ranting-rantingnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai ranting, kita sebagai manusia sebagai ranting, kita harus terus melekat pada pokok anggur ini. Supaya kita bertumbuh, Ci ya. Supaya kita bertumbuh yang baik. Kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, Bertumbuh yang baik, berbuah yang baik, berbuat yang baik, ya. bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa menjadi berkat bagi semua Intinya kita orang. harus menjadi anak-anak Tuhan ya, Ci ya. Iya, Selalu dekat dengan yang Tuhan. terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, Amin. Yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan menyanyikan satu lagu yang sebagai respon dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
syukur kepada Tuhan. Nah, untuk itu semua anak-anak siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan ya. Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian, adakah sukacita di hatiku. Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat, doa syukur, dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Anti. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberkati dan menyertai kami dengan kekuatan dan kesehatan serta sukacita, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami masih boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Cik Nova. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati anak-anak kami, biarkan mereka selalu bertumbuh di dalam iman, menjadi anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang luar biasa, terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat anak-anak kami yang berhari ulang tahun seminggu ini. Tuhan, Engkau selalu berkati dan menyertai mereka di usia yang baru. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rasakan, Tuhan, Engkau selalu hadir bersama-sama dengan mereka, agar mereka selalu percaya Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, untuk pelayanan kami, khususnya bagi sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan serta enci-enci semua yang sama dikasihi Tuhan ya, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu Enci, kita harus selalu ingatkan kepada anak-anak kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa? Kita tetap di rumah saja. Kalau tidak penting jangan kemana-mana ya. Dan kalaupun penting kita harus keluar, jangan lupa menggunakan masker. Wajib menggunakan masker. Dan ketika kita berada di tempat banyak orang, di tempat kerumunan, kita jangan lupa harus selalu menjaga jarak. Dan kemudian jangan lupa harus selalu rajin cuci tangan, pakai sabun ya. Terus kemudian kita harus selalu mengkonsumsi atau makan makanan yang bergizi supaya tubuh kita, badan kita selalu sehat ya. Minum air putih ya, harus banyak minum air putih, rajin minum air putih. Dan yang paling penting dan sangat penting, kita harus selalu rajin berdoa ya. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat satu pujian setinggi-tingginya langit.
kami Kompersus Anak Sekolah Minggu Bukit Moria Lubuk mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam